Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Suci Lestari Wana. Hari ini saya akan berbagi beberapa buah pikiran tentang masa depan ekonomi digital. Poin-poin yang akan saya sampaikan merupakan hasil dari review beberapa sumber referensi yang akan nanti saya sampaikan di akhir video. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana perkembangan ekonomi platform digital telah mendisrupsi setidaknya 3 logika institusi yang telah menjadi logika dominan dalam transaksi ekonomi. Perusahaan platform digital tidak memproduksi barang dan jasa, tapi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan perdagangan barang dan jasa oleh siapapun. Yang menarik adalah platform digital tidak hanya menjadi penyedia lapak untuk berdagang saja, tapi juga berperan lebih besar dalam mengatur transaksi, seperti misalnya mempertemukan supply and demand melalui algorithmic matching, atau menentukan harga barang dan jasa juga dengan sistem algoritma. Pada prakteknya, perusahaan aplikasi mampu mengorganisir pasar dan mengubah logika institusi pasar dan korporasi dengan cara yang baru. Nah, di saat yang sama, perusahaan aplikasi berperan sebagai regulator yang mengatur pekerja gig ya, sebagai mitra bisnis yang berdiri sendiri, tapi masih banyak membatasi kebebasan mereka dalam berusaha. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana ekonomi digital telah mendefinisikan ulang ketiga logika institusi tersebut. Disrupsi yang pertama adalah logika pasar yang paralel. Platform digital memiliki kemampuan untuk membuka transaksi jual-beli barang dan jasa. Ini dilakukan secara multilateral oleh siapa saja atau disebut juga dengan peer-to-peer market. Jadi menurut Franken dalam tulisannya, fitur ini memfasilitasi munculnya apa yang dia sebut sebagai logika pasar yang paralel. Di satu sisi, di level yang pertama, ada persaingan pasar antara platform digital di pasar layanan perantara, di pasar layanan perantara, seperti misalnya ada kompetisi pasar antara Gojek dengan Grab, atau antara Tokopedia dengan Shopee dan lain-lain, atau juga antara tiket.com dan Traveloka. Nah, dalam kompetisi ini, setiap platform berjuang untuk menjadi pemain yang dominan. Salah satunya dengan strategi menguatkan ekosistem digital mereka masing-masing. Di sisi lain, di level yang kedua, platform digital di dalam aplikasinya juga menciptakan persaingan pasar bagi penjual produk dan layanan lain di dalam aplikasi mereka untuk bisa menjangkau konsumen. Persaingan ini juga menggunakan logika pasar bahwa penjual atau penyedia jasa dibayar dan dinilai berdasarkan penilaian konsumen atau rating review seperti yang kita ketahui. Kenyataannya, logika persaingan pasar antara platform digital lebih dominan daripada persaingan pasar antara pengguna platform. Contohnya, beberapa perusahaan aplikasi lebih fokus pada penerapan strategi untuk bersaing demi loyalitas pemilik modal daripada mempertahankan loyalitas pengguna aplikasi yang merupakan vendor atau penyedia layanan di platform mereka. Lalu simpul yang kedua atau disrupsi yang kedua adalah logika korporasi yang paralel. Menurut referensi lain dari Funschilling dan Franken, platform digital juga menciptakan logika korporasi paralel pada saat yang sama. Dengan kata lain, baik perusahaan aplikasi maupun pengguna aplikasi dapat dipahami sebagai pelaku usaha. Perusahaan berperilaku seperti perusahaan dan pengguna aplikasi juga berperilaku seperti pengusaha UMKM. Dalam beberapa praktiknya, posisi pengguna aplikasi tidak sebebas UMKM lain di luar aplikasi, dan posisinya menjadi sangat tergantung
pada regulasi perusahaan aplikasi. Meski mereka sudah dinyatakan sebagai mitra bisnis, masih banyak pengguna aplikasi yang tidak bisa mengembangkan bisnisnya hanya dengan peluang yang ditawarkan oleh aplikasi. Begitupun dengan penyedia jasa dalam aplikasi. Mereka tidak memiliki jenjang karir profesional ataupun kepastian masa depan profesi. Penyedia jasa pada platform digital tidak dapat dengan mudah berganti profesi karena tidak dapat mentransfer keterampilan dan pengalaman yang sudah mereka lakukan selama bekerja di satu aplikasi untuk ditransfer ke aplikasi lain atau kesempatan pekerjaan lainnya. Disrupsi yang ketiga adalah logika negara atau regulasi dalam mengatur transaksi ekonomi. Platform digital juga setidaknya mengubah logika negara dalam mengatur transaksi ekonomi. Menurut Van Dijk dalam bukunya The Platform Society, platform digital memiliki kemampuan sebagai private regulator yang menentukan siapa yang bisa masuk dan keluar dalam ekosistem mereka. Sebelumnya, logika negara atau logika regulasi lebih bersifat ex ante performance atau yang seperti kita pahami di mana calon peserta sebuah institusi harus memenuhi syarat dan proses tertentu sebelum masuk menjadi anggota. Misalnya, kalau kita mau melamar kerja butuh syarat ijazah, kualifikasi keahlian, atau minimum pengalaman kerja. Saat ini, platform digital cenderung menghapuskan atau mengurangi syarat untuk masuk menjadi pengguna aplikasi dan lebih banyak menggunakan logika exposed performance, yang artinya mereka mengatur perilaku dan bahkan bisa mengeluarkan pengguna jika tidak sesuai dengan standar performa yang diatur oleh perusahaan aplikasi. Kebaruan logika institusi negara yang dilakukan oleh platform digital adalah kemampuan mereka untuk mengatur perilaku pengguna aplikasi layaknya pekerja tanpa harus merekrut pengguna sebagai pegawai. Lalu dari ketiga disrupsi ini, apa yang bisa kita ambil insight-nya? Menurut saya, momentum kepemimpinan Indonesia dalam G20 ini bisa menjadi salah satu kesempatan bagi Indonesia untuk menavigasi masa depan tata kelola ekonomi digital. Dari ketiga disrupsi logika institusi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, setidaknya ada 3 alternatif atau 3 opsi untuk tata kelola yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, membenahi simpul logika pasar dengan menyetarakan kompetisi pasar antar pengguna aplikasi. Alternatif ini menginstitusionalisasi platform digital sebagai penyedia pasar yang memfasilitasi transaksi ekonomi, tapi tidak mengatur pengguna aplikasi layaknya tenaga kerja. Jika perusahaan aplikasi menerapkan logika pasar sepenuhnya, maka mereka perlu mendesentralisasi keputusan kepada masing-masing pengguna aplikasi untuk menentukan dengan siapa mereka bertransaksi dan dengan biaya berapa. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah membenahi simpul logika korporasi. Salah satunya dengan cara menetapkan pengguna aplikasi sebagai pegawai aplikasi. Dalam hal ini, platform digital akan terinstitusionalisasi layaknya korporasi di rezim saat ini, di mana perusahaan bisa mengontrol perilaku pengguna aplikasi sesuai standar perusahaan, tapi di sisi lain, perusahaan menyediakan penghasilan reguler dan jaminan perlindungan tenaga kerja bagi pengguna aplikasi. Atau opsi yang ketiga adalah menyeimbangkan simpul logika private regulator yang sudah dilakukan oleh platform digital dengan menguatkan peran negara sebagai public regulator. Tanggung jawab untuk menavigasi masa depan ekonomi digital tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya pada perusahaan aplikasi. Peran pemerintah diperlukan terutama untuk mengurangi ketergantungan pengguna aplikasi pada peraturan perusahaan. Langkah-langkah yang bisa dipertimbangkan antara lain
Misalnya dengan menyediakan ruang-ruang negosiasi yang lebih setara antara perusahaan aplikasi dan pengguna aplikasi, atau menyediakan opsi-opsi yang memungkinkan pengguna aplikasi memiliki masa depan yang lebih terjamin. Navigasi transisi ekonomi digital adalah kerja dan tanggung jawab bersama karena dampaknya yang bersifat multisektoral dan juga multi-layer. Semoga video ini bisa memberi sedikit insight tentang masa depan ekonomi digital. Terima kasih banyak. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video saya berikutnya.